Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik dengan situasi Bali saat ini. Jadi hari ini kita malam hari, tepatnya jam 10, berada di Kuta area teman-teman. Tepatnya di Jalan Bakung Sari. Suasana malam di jam 10 tampaknya masih ada beberapa orang-orang atau wisatawan berjalan kaki di sisi kiri dan kanan ini. Jadi ini vlog pertama kita menggunakan mobil karena dari pagi gerimis dan juga cuaca sedikit mengkhawatirkan karena hujan. Jadi kalau menggunakan motor akan kehujanan di jalan. Jadi Joe Adit memutuskan untuk menggunakan mobil teman-teman. Jadi ini suasananya. Ini Kuta Beach Club ada di sisi sebelah kiri, dan di sisi kanan ini adalah Hotel Ramayana, salah satu hotel legend di kawasan ini. Di pertigaan di depan ini kalau ke kiri menuju ke Kartika Plaza, dan kita akan belok kanan, kita akan menuju ke Kuta Square. Jadi di depan ini adalah menuju ke Pantai Kuta juga, atau menuju ke Pasar Seni Kuta yang sangat terkenal. Ini ada Bondi Beauty and Spa. Tampaknya ada wisatawan-wisatawan asing yang sedang dipijat-pijat di malam hari ini. Suasana malam jam 10 seperti ini teman-teman. Kita sudah mulai memasuki kawasan Kuta Square, salah satu tempat atau pusat perbelanjaan di tahun 80 hingga bisa dibilang dari tahun 70-an hingga tahun 2000-an. Pusat keramaian di Bali yang seperti inilah di Kuta Square ini. Jadi Kuta Square ini memiliki banyak sekali kenangan seperti ini teman-teman. Ada wisatawan yang berjalan kaki tentunya. Mereka kemungkinan stay-nya di Kartika Plaza sana. Jadi mereka berjalan kaki menuju ke Kuta Square ini. Mungkin besok mau berangkat ke negaranya, jadi mencari oleh-oleh di sekitaran sini. Ada Dulang Cafe, ini tahun 1987 loh teman-teman. Ini salah satu cafe legend juga di kawasan ini. Dan suasana malamnya seperti ini. Mantap sekali. Dan ini ada toko oleh-oleh juga, ada tulisan Balinya di tepat di perempatan atau di pertigaan di depan sini. Kita akan ambil arah ke kiri teman-teman. Ini kita sudah mulai memasuki Jalan Pantai Kuta. Seperti apa? Jadi teman-teman ikuti terus perjalanannya. Itu ada Praya Despa. Jadi buat teman-teman yang capek jalan bisa massage refleksologi di depan sana. Ternyata di malam hari kemacetan yang sering kita lihat di berbagai sosial media kalau di siang hari maupun di sore hari, ternyata di siang hari cukup lancar seperti ini teman-teman. Dan beberapa wisatawan domestik juga kita lihat berjalan kaki di sini. Kita bisa bilang kalau ngomongin tentang Kuta, memang Kuta ini adalah salah satu objek wisata yang banyak sekali memiliki kenangan. Tentunya buat para wisatawan yang baru pertama datang ke Bali, mereka tentunya memilih Kuta karena Kuta memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari kelas melati, penginapan-penginapan, dan juga sampai ke bintang 5. Kita tepat berada di depan gate kembali yang menjadi ikonnya di Pantai Kuta ini. Lihatlah di sini teman-teman, tampaknya sudah gelap di sini. Kita akan ambil arah ke kanan. Jadi mungkin nanti kita buatkan video lagi tentang Kuta, karena kemarin sempat heboh Kuta ketika disentil oleh Bapak Prabowo. Semua pelaku pariwisata termasuk TNI dan kepolisian juga ikut membersihkan Kuta. Jadi ini benar-benar sentilan dari Bapak Presiden langsung. Jadi Bapak Prabowo, terima kasih banget sudah membersihkan Pantai Kuta. Sudah nggak sabar Joe Adit melihat bagaimana perkembangannya Pantai Kuta ketika semua orang bahu-membahu membersihkan pantai yang begitu menjadi ikonnya di Pulau Bali ini. Kita bisa bilang Bapak Presiden juga sudah mulai memperhatikan pariwisata ini, karena Bali adalah corong dari pariwisata di Indonesia. Bisa dibilang kalau Bali tercoreng, tentunya Indonesia pun akan ikut tercoreng. Seperti itu teman-teman. Ini Kuta Beach. Pub-pubnya masih ada live music terutama, dan ini ada Popes Lane 1. Kita pernah mereview di malam hari juga. Ini sedikit gerimis teman-teman. Suasana di sini juga lumayan sudah mulai menjamur. Tempat minimarket seperti Alfamart, ada M-Mart, dan juga tadi kita lihat ada beberapa minimarket lainnya. Di sisi sebelah kanan ini adalah Rosso Vivo. Rosso Vivo ini salah satu restoran legend juga. Dan di depan ini kita masuk lagi. Kalau mau masuk ini menuju ke Gang Popes 1, ke Gang Popes 2. Tapi Joe Adit sarankan buat teman-teman kalau ingin mengeksplor Gang Popes 2 menggunakan motor teman-teman. Kalau menggunakan mobil tentunya akan stuck di mana-mana karena jalannya yang sempit. Dan sebentar lagi kita melewati Beachwalk Mall, salah satu
mall yang bisa dibilang mall yang paling ramai di Bali, mallnya para turis dan juga bisa dibilang menjadi tempat hangoutnya anak-anak muda juga. Ini tampak depannya, ini adalah stasiun untuk menunggu ojek online ataupun taksi online di sisi sebelah kanan ini. Tenan-tenan kita lihat teman-teman di depan sini ada Starbucks juga tampaknya, ada Sushi Hero. Ini karena sudah mulai pukul 10 lebih 4 menit, tentunya yang lagi nongkrong-nongkrong di sekitaran depan sini ada Arabica di sana tampaknya ramai juga, dan masih banyak juga tampaknya orang-orang masih nongkrong di cuaca yang mendung ini. Dan ini di depan ini adalah tepat di depannya pintu masuk utama menuju ke Beachwalk Mall. Seperti ini suasananya teman-teman. Gerimis mengundang di malam hari ini. Yang kangen akan Kuta nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana kesan-kesan kalian ketika berliburan ke Pantai Kuta ini. Walaupun sudah berkunjung ke Kuta, ada yang bilang sudah hampir setiap tahun berkunjung ke Kuta, ada yang sudah 3 kali, ada yang baru pertama kali. Jadi nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana kesan dan pesan kalian. Asik juga ternyata ngevlog di malam hari ini menggunakan mobil teman-teman, tidak macet. Nah di depan di sisi sebelah kanan ini adalah Bar and Resto Kuta Bali. Jadi di sini biasanya kalau malam minggu ada live musiknya dan ada live DJ loh kadang-kadang teman-teman. Jadi teman-teman bisa menikmati sunset langsung nongkrong di salah satu kafe yang ada. Dan ini adalah warung cuci mata. Salah satu warung cuci mata ini adalah salah satu tempat nongkrongnya turis-turis domestik biasanya. Dan buat teman-teman yang ke Kuta menggunakan mobil, tentunya sudah ada parkiran area juga. Dan di sisi sebelah kanan ini biasanya teman-teman juga ada parkiran area dan ada musolanya juga di sisi sebelah kanan sana. Dan di depan ada parkiran untuk mobil juga, cukup luas. Dan diharapkan buat teman-teman yang membawa mobil jangan parkir di bahu-bahu jalan seperti ini. Jadi ayo kita mulai tertib. Parkiran sudah ada di kantong-kantong parkir di sisi sebelah kanan sana. Ini teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kanan sudah ada parkiran mobil menuju ke Pantai Kuta. Dan ini mobil-mobil yang bandel-bandel ya teman-teman, jangan pernah ditiru seperti ini. Kalau misalnya teman-teman datang di bulan Juni, Juli dan Agustus, tentunya kemacetan lumayan parah di sini karena memang bahu-bahu jalan sudah dipakai parkiran seperti ini teman-teman. Jadi ini perlu menjadi perhatian juga kepada pemerintah Bali dan juga Bapak nomor 1 di Kabupaten Badung ini. Ayo kita benahi Kuta ini, Kuta yang memang bisa dibilang sudah mulai pamornya menurun teman-teman, karena memang terjadi abrasi yang cukup parah juga. Dan Kuta juga mengalami persaingan yang cukup ketat, apalagi Canggu lagi hit-hitnya sekarang. Dan bisa dibilang bibir pantai di Kuta ini sudah mulai hilang, sehingga wisatawan-wisatawan asing terutama mereka memilih ke Canggu area dan juga di Seminyak area. Apalagi di area Pecatu sekarang sudah mulai rame banget. Pantai Bingin, Pantai Suluban, Pantai Padang-Padang sudah mulai diramaikan oleh para wisatawan. Mereka benar-benar mencari keindahan pantai, sunset yang sangat indah di sekitaran sana. Jadi semoga Kuta kembali dengan keramaian yang dulu, menjadi ikon lagi, ikonnya Pulau Bali. Apalagi Kuta ini memiliki kenangan dan juga fasilitas yang lengkap, mulai dari restoran India banyak sekali di Jalan Kartika Plaza, dan juga kita bisa bilang restoran-restoran Eropa, restoran lokal juga sangat banyak sekali, dan fasilitas cukup lengkap, kemana-mana dekat. Kalau tinggal di Kuta, teman-teman bisa berjalan kaki di sepanjang Pantai Kuta ini menuju ke Pantai Legian yang terkenal dengan sunsetnya, dan juga Pantai Seminyak yang terkenal dengan kafe-kafe uniknya, beanbag berwarna-warni. Sehingga teman-teman kalau datang di sore hari, Pantai Seminyak juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Pantulan cahaya sunsetnya menghipnotis setiap wisatawan yang akan datang. Jadi inilah suasana, dan kita sudah mulai memasuki Legian teman-teman. Di sisi kanan ini adalah Pullman Hotel dan Resort, salah satu hotel bintang 5 juga. Dan di sisi kiri ini adalah gate kembar yang sama dengan Pantai Kuta, dan tapi ini menuju ke Pantai Legian. Kalau lurus juga bisa teman-teman. Jadi kalau lurus itu ada fee parkirnya juga. Lurus ini akan tembus ke Pantai Legian juga dan ke Pantai Seminyak. Ini kita sekarang sudah berada di Legian. Mumpung kita
lagi asik ini teman-teman, lagi tidak padat kendaraannya. Jadi ini adalah Jalan Melasti, salah satu ruas jalan yang bisa dibilang menjadi kampungnya turis-turis Australia. Biasanya banyak sekali turis-turis Australia nongkrong-nongkrong di sini karena ada restoran-restoran yang cukup digemari. Di sini nanti kita akan melewatinya. Apalagi di sini juga ada Pasar Seni Legian yang menjadi pusatnya oleh-oleh, dan ini ada salah satu hotel namanya Legian Beach Hotel teman-teman di sisi kanan, sisi kiri. Nah, ini Deduk atau Dedak sudah mulai juga wisatawan-wisatawan beranjak menuju ke hotelnya masing-masing, dan di sini juga ada Mr. Dolphin, ada Studio Tato, dan ini ada Uncle Nom juga, lumayan ramai juga para wisatawannya. Dan ini Sike, salah satu bisa dibilang minimarket yang cukup ramai juga. Tadi kita lihat ada Goat juga, dan kita ini adalah kawasan baru di sisi sebelah kiri ini teman-teman, ruko-ruko baru. Kalau dulu ini adalah masih kawasan dari Pasar Seni Legian. Ini ada Demagani Hotel and Spa. Mantap sekali di malam hari ini ngevlognya. Cukup lancar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dari Jalan Bakung Sari menuju ke Pantai Kuta juga lancar, dan juga menuju ke Legian juga sangat lancar sekali. Dan ini para wisatawan sedang berjalan kaki, dan mungkin ini lancarnya karena dari tadi pagi Bali mendung terus teman-teman, dan sekarang masih gerimis juga. Semoga tidak ada isu-isu banjir lagi yang digoreng-goreng oleh beberapa penggiat sosial media. Jadi kita tetap aman ya teman-teman. Jadi yang khawatir tentang banjir dan khawatir tentang cuaca yang tidak bagus di Bali ini, kalau ngomongin tentang objek wisata seperti Kuta, Legian, Seminyak, apalagi di Nusa Dua sana, jadi jarang kita lihat ada banjirnya. Mungkin di ruas-ruas jalan ataupun di perumahan-perumahan warga, kayak kemarin di Kota Denpasar, sekitaran Pasar Kumbasari juga banjir, dan itu juga sudah cepat surutnya. Ini tadi kalau ke kanan itu menuju ke Jalan Legian, menuju ke Monumen Bom Bali teman-teman. Dan kita ambil arah lurus, dan ini kita akan menuju ke Jalan Dewi Seri. Kita update juga seperti apa sih Jalan Dewi Seri ini. Apalagi kalau di malam hari biasanya Jalan Dewi Seri dipenuhi oleh para wisatawan yang mencari kuliner malam di sana. Ini biasanya menjadi jalan yang biasanya lumayan padat sekali, apalagi kalau teman-teman datang di jam 5 sore hingga pukul 9 malam teman-teman. Jadi ini menjadi ruas jalan yang lumayan padat juga, karena ini jalan ini adalah bisa dibilang Jalan Sriwijaya ini adalah jalan yang menghubungkan menuju ke Kota Denpasar, atau teman-teman pingin menuju ke Kuta lagi pasti akan melewati jalur ini, atau menuju ke Nusa Dua atau ke Sunset Road juga teman-teman akan melewati jalur ini dari Pantai Kuta. Jadi lumayan padat kalau di malam hari biasanya. Dan ruko-ruko tampaknya di sisi kiri sudah pada tutup teman-teman, karena ini sudah mulai pukul 10:13. Hanya ada warung-warung aja di sini, dan ada Ibis, ada Hotel Ibis juga di sisi sebelah kanan, dan ada Legian Food Court di sana. Jadi Legian Food Court ini biasanya kalau jam 10 mungkin sudah sepi. Kita lihat yuk seperti apa di Legian Food Court ini dari sini. Tampaknya masih ada warung-warung yang masih buka. Lumayan juga, masih ada yang parkir-parkir. Legian Food Court lumayan ramai, dan kita sekarang belok kiri di sini. Kita akan menuju ke Jalan Dewi Seri seperti apa. Sekalian kita akan mereview dari Kuta menuju ke Legian, Legian kita menuju ke Jalan Dewi Seri, Legian Kuta. Seperti apa? Nah, ini kalau ke kanan teman-teman akan menuju ke arah Pantai Kuta lagi. Kita ambil arah ke kiri sini. Ada bus-bus pariwisata juga sudah mulai mengantar wisatawan yang baru datang mungkin dari Ubud, dari Kintamani, atau dari objek-objek wisata menuju ke tempat mereka menginap. Semoga kameranya masih jelas ya teman-teman. Semoga tidak backlight. Ini kita sudah setting kamera malam. Semoga virtual tour kali ini bersama Joe Adit tetap teman-teman bisa enjoy sambil menikmati kopi. Nonton di TV adalah salah satu rekomendasinya Joe Adit untuk melihat channel Joe Adit ini, karena teman-teman akan bisa melihat lebih nyaman lagi. Di kanan sana, di depan sana, kalau kanan itu menuju ke Sentral Parkir Kuta teman-teman. Jadi biasanya rombongan-rombongan bus besar menuju ke Pantai Kuta akan parkir di sini, dan nanti akan ada
bus-bus kecil akan mengantar ke Pantai Kuta. Di sisi kiri kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan juga, ada bangunan Bank BRI. Kita ambil arah ke kiri di sini. Kalau lurus ini menuju ke Jalan Raya Kuta atau langsung menuju ke Jalan Imam Bonjol. Atau teman-teman bisa lurus terus menuju ke Sunset Road dan langsung bisa tembus ke objek wisata Sanur ataupun ke objek wisata Nusa Dua. Oh, ini ada gedung BRI di sisi kiri teman-teman, lumayan. Nah, ini Dewi Sri Food Court. Tadi kita sudah melewatinya, lumayan ramai juga. Dan ini di sini suasananya seperti ini. Jadi kalau ngomongin tentang Jalan Dewi Sri ini memang menjadi tempat pusatnya kuliner bagi para turis ataupun warga lokal juga. Biasanya mereka di sini karena di sini ada salah satu tempong legendaris juga, ada tempat sentral sate, dan di sini juga Dewi Sri ini bisa dibilang menjadi tempat banyak sekali kuliner-kuliner malamnya, mulai dari masakan lokal, masakan internasional, dan juga ada masakan cita rasa Indonesia. Apalagi kalau teman-teman mengajak keluarga, di sini adalah tempat di mana teman-teman bisa mengajak anak-anak kalian untuk berkaraoke ria, karena di jalur ini banyak sekali karaoke keluarga. Nah, ini teman-teman, di sisi kiri ada Warung Surabi Bandung, dan ada beberapa tempat-tempat nanti kita akan lewati. Ada Red Dragon Ramen, ada Pempek Farina di sana di sisi sebelah kanan. Ada Bakso Solo juga ternyata masih buka dan lumayan, ada orang-orang parkir juga. Mungkin di dalamnya rame. Dan kita lanjut terus jalan, dan di sana ada ayam kare dan rempah Mak Jang. Yuk, yang pernah datang ke sini, ini adalah ayam kari dan rempahnya Mak Jang. Ada gacuan juga. Kaula muda biasanya datang ke gacuan sana, dan di depan sana ada iga bakar Gardapati, spesialis iga bakar sapi. Rame juga. Ini ada abon gulung juga di kiri. Ada ayam kremes DS88. Di sini juga ada hotel ya teman-teman. Tadi kita melewati Puri Mimi Hotel di sana. Dan ada The 101 juga, hotel baru juga di sini tampaknya. Dan ini salah satu tempong legend namanya Tempong Indra. Sambalnya pedas, langsung menampar kita. Ini kita teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di video Joadit sebelumnya, kita pernah mereview juga Tempong Indra ini. Dan beberapa karaoke keluarga juga. Dan di sana di depan ada Delta Karaoke, ada Lunok juga di depan sana. Ada Bebek Goreng Pak Slamet, tampaknya sudah tutup di sisi sebelah kanan. Kalau ngomongin tentang Bebek Pak Slamet, Joadit setiap ke Jogja pasti akan mampir ke Bebek Slamet yang ada di Kejayaan sana teman-teman. Jadi kita selalu wajib mengajak keluarga untuk menikmati Bebek Pak Slamet yang ada di Jogja sana. Pernah juga kita coba di Malang, tapi yang di Jalan Kejayaan yang paling enak. Nah, ini ada, tampaknya di sini ada klub malam juga ya, ada Okso. Oke, jadi ini baru juga menurut Joe Update. Perkembangan yang cukup signifikan juga, apalagi kalau ngomongin tentang trotoar di Jalan Dewi Sri ini. Sekarang ini trotoar di Jalan Dewi Sri sudah dipugar dengan baik. Yang kemarin mengeluhkan tentang trotoar di Bali itu kecil-kecil, sekarang Dewi Sri menjadi pelopor di mana trotoar sudah sangat nyaman sekali untuk para turis. Nah, di kanan ini ada bangunan baru juga loh teman-teman. Ada Luxury ini STY Luxury Karaoke. Oh, ini mungkin karaoke baru teman-teman. Ini salah satu, ini bukan karaoke untuk keluarga ya teman-teman. Jadi ini mungkin karaoke khusus untuk malam. Ada coffee shop juga lumayan banyak. Dan kemarin kita pernah mereview Agung Oleh-oleh, yaitu pusat oleh-oleh khas Bali di sisi kiri. Tadi kita melewati oleh-oleh Krishna juga. Dan kita pernah mencoba ayam betutu Ibu Mira di sisi sebelah kanan. Yang suka dimsum juga ada di sana, di sisi kanan. Ada Hokaben juga. Dan ini adalah Jalan Sunset Road. Kita akan ambil arah lurus teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video Joadit yang lumayan panjang. Kita sudah mereview bagaimana suasana Kuta di malam hari di jam 10 malam sampai kita ke Jalan Dewi Sri ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.